two, three. Wow. Boom. I'll slap you. Bye. Hi everyone, it's Nai again, and welcome back to Nice. Gimana kabar kalian? Gue harap semuanya pada sehat ya, soalnya belakangan ini banyak orang yang pada meriang gara-gara peralihan cuaca. Gue nggak tahu kalian gimana, tapi memang akhir-akhir ini gue juga ngerasa sih perubahan cuaca tuh ekstrim banget. Bisa yang dari panas terik, tiba-tiba badai yang dari angin kenceng terus mendadak gak ada angin. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca, di video kali ini gue mau ngobrolin tentang perubahan iklim atau climate change. Mungkin di antara kita banyak yang udah tahu fenomena apa aja yang disebabkan pemanasan global. Mencairnya es di kutub utara dan selatan, kebakaran hebat di hutan Australia, makin sedikitnya udara bersih di Jakarta, dan masih banyak lagi. Gue yakin kalian udah paham apa itu perubahan iklim. Tapi ini sebagai notes aja ya, bahwa hal-hal yang barusan gue sebutin itulah apa yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Topik seputar iklim dan cuaca ini gak habis-habis jadi perbincangan cendekiawan dan saintis di berbagai belahan dunia. Menurut gue wajar aja sih, karena kondisi alam yang berubah-ubah akan memengaruhi keseimbangan ekosistem yang ujung-ujungnya bisa membahayakan kehidupan umat manusia di masa depan. Jadi, udah sepatutnya kan mereka yang punya kapasitas harus melakukan sesuatu. The good news is, isu tentang bumi yang makin tua ini disambut baik oleh lebih banyak pihak. Bukan cuma kalangan eksklusif, masyarakat umum juga udah banyak yang bikin komunitas pencinta lingkungan. Seenggaknya di tahun 2023 ini, telinga kita pasti udah familiar sama WWF, World Wildlife Fund, Greenpeace, Zero Waste, atau kalau di Indonesia adalah PEKA, Peduli Konservasi Alam Indonesia, dan WAHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Mereka-mereka inilah penggerak beragam kampanye dari mulai reduce, reuse, recycle, sampai eco-plastic. Sebagai imbasnya, makin banyak masyarakat yang turut ngeramein kampanye-kampanye itu. Bahkan sampai mempromosikan kemasan ramah lingkungan buat produk-produk jualan mereka. Bukan cuma komunitas, aktivis lingkungan juga banyak yang lagi naik daun. Y'all know Greta Thunberg, aktivis muda dari Swedia yang viral gara-gara satu pertanyaan pidatonya yang ikonik parah. How dare you? Terlepas dari image yang udah jadi kocak itu, gue tetap menganggap dia sebagai sosok inspirasi. Karena bayangin deh, di usia semuda itu, dia udah mampu menggerakkan seberapa banyak orang untuk kepentingan climate change. That is extremely incredible and impressive. Sederhananya, gue concern sama krisis perubahan iklim di bumi kita. Gue respect dan mendukung penuh gerakan positif yang membawa dampak baik untuk menyembuhkan tempat tinggal kita ini. Sekarang, coba garis bawahi kata gerakan positif. Makin massal sebutan gerakan, makin besar juga risiko yang perlu ditanggung. Sederhana, karena makin banyak kepala yang perlu diatur dan dibuat satu frekuensi. The problem is, not everyone itu cukup bijaksana untuk mewujudkan goals yang mulia dengan cara yang mulia juga. Oktober tahun 2022 yang lalu, gue pernah nemuin protes peduli lingkungan yang menurut gue agak nyeleneh. Alright, we don't have to talk about who's responsible ya, tapi rasanya gue perlu berbagi hal ini sama kalian. Ada beberapa oknum nih dari organisasi lingkungan di Prancis yang melakukan protes dengan melumuri lem dan nempelin tangan mereka di permukaan display mobil Ferrari dalam sebuah acara yang namanya The Motor Show. Mereka protes karena menganggap Ferrari bertanggung jawab penuh atas emisi gas yang dihasilkan. Lebih dari itu, mereka juga mau pameran itu ditutup. Kenapa gue nganggap protes ini agak nyeleneh? Karena pertama-tama guys, para oknum pecinta lingkungan itu melakukan protes setelah Ferrari udah memproduksikan mobil listrik. Bahkan, udah mengumumkan tanggal terakhir mereka memproduksi mobil berbahan bakar oil. Kedua, kayaknya tindakan ngelem tangan mereka ke display mobil di pameran saat itu tergolong vandalis guys. Karena selain mereka melanggar hak mereka ke para pencipta mobil, mereka mengganggu acara orang lain. Dan lebih anehnya lagi, mereka seolah-olah berkorban merugikan diri sendiri dengan merekat tangan mereka ke mobil.
but at what cost? Seberapa protes mereka itu mendekatkan mereka ke tujuan utamanya? Seberapa berdampak sih ketika kita nempelin tangan kita di display mobil di hadapan para ekspat yang membantu memperbaiki lingkungan? Dalam kurun waktu yang sama, gue juga baru baca berita serupa. Bedanya, komunitas ini melempar makanan ke lukisan-lukisan legendaris di museum. Dua tempat yang gue tahu udah ada kejadian ini adalah di London National Gallery, di mana mereka ngelumurin sup tomat ke lukisan Van Gogh yang Sunflower. Dan di Museum Barberini di Jerman, mereka ngelempar mashed potato ke lukisannya Claude Monet yang Les Meluses. Setelah ngelakuin itu, mereka lem tangan mereka di dinding bawah lukisan dan memulai orasi. Kalau berdasarkan uraian yang mereka teriakin, tujuannya mereka lakuin itu adalah sebagai wake up call terhadap orang-orang tentang climate change. Kurang lebih memperingati publik kayak gini, orang-orang kedinginan, orang-orang kelaparan, orang-orang sekarat. Dan yang kalian takutkan adalah tomat dan mashed potato merusak lukisan? Kalian tahu apa yang saya takutkan? Sains bilang, di tahun 2050, kita nggak akan bisa ngasih makan anak cucu kita lagi. Lagi-lagi, goals akhir mereka memang mulia. But, sumpah aneh banget gak sih ketika satu pihak protes dengan betapa orang-orang di belahan dunia banyak yang kelaparan dan sekarat, yet pihak tersebut malah menghambur-hamburkan makanan ke lukisan. Very contradictory in my opinion. Oke. Gue memang gak tahu apa saja yang udah mereka lakukan terkait topik ini. Tapi dalam konteks kasus lukisan ini, menurut gue ada baiknya mereka gak melakukan hal yang kontradiktif gitu. Lagi pula, orang-orang yang ngabisin waktu di museum kayaknya bukan sekedar para eksentrik seni yang gak mikirin lingkungan gak sih? Pasti ada pendidik, pelajar, peneliti, orang-orang yang menghargai value sejarah tanpa meninggalkan kepedulian mereka terhadap alam. Jadi, selain kurang berdampak, kayaknya protes kayak gini kurang tepat deh. Bukannya menyadarkan publik, malah memancing amarah publik. Atau kayak orang-orang bilang sekarang, pansos. Tapi gue akui sih, they had the guts. They were very, very brave to do so. Dan untuknya, pihak museum mengonfirmasi bahwa lukisan-lukisan yang dilumuri itu nggak kenapa-napa. Karena mereka sudah dilapisi kaca pelindung. So, in my opinion, protes macam ini nggak efektif sama sekali. Jadi menurut gue, protes semacam ini nggak efektif menurunkan wibawa komunitas pecinta lingkungan dan lebih sedihnya lagi, merugikan diri sendiri. Kalau gue boleh suggest, buat kasus Ferrari, coba sampein keluh kesah terhadap Ferrari ini ke pemimpin organisasi mereka yang lebih powerful untuk minta pertemuan langsung dengan petinggi Ferrari. Sepakati hal-hal yang bisa dilakukan dulu sebelum menghapus habis mobil berbahan bakar oil. Kalau untuk kasus lukisan, ada baiknya komunitas-komunitas itu bekerja satu sama lain untuk bergerak ke daerah yang memang mereka tahu freezing, starving, and dying. Act and don't talk. Jangan cuma ngomong doang. Kalau menurut kalian gimana? Feel free to comment pendapat kalian soal ini. And please let me know kalau menurut kalian data yang gue bagi ini ada yang kurang apa enggak. Gue Naira Arafah, sampai ketemu di episode Nice selanjutnya. Bye-bye!